Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada dinasti Abbasiyah dan Utsmaniyah. Yang mana kedua periode ini sangat penting seperti dinasti sebelumnya yang saya jelaskan ini teman-teman. Kenapa? Karena eh, periode ini juga memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran, penulisan, pengajaran, serta standarisasi Al-Quran yang berpengaruh hingga masa sekarang. Perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini apa? Dinasti Abbasiyah ini berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi yang berpusat di Baghdad. Pada masa ini, dunia Islam itu memasuki masa keemasan intelektual. Kenapa? Karena banyak ulama besar lahir dan memberikan kontribusi besar terhadap ilmu Al-Quran seperti Ibnu Mujahid, At-Tabari, Al-Farabi, dan masih banyak lainnya. Gitu. Pemerintah Abbasiyah ini mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya, tempat penerjemahan, penelitian, juga pengembangan ilmu dilakukan di sana. Selain itu, teman-teman, sistem penulisan huruf Arab di masa ini tuh semakin disempurnakan. Harokat dan titik diaktrikal semakin dilakukan sehingga memudahkan umat Islam eh, atau non-Arab, terutama non-Arab ya teman-teman, untuk membaca Al-Quran dengan benar. Begitu. Yang kedua, selanjutnya itu perkembangan Al-Quran pada masa dinasti umat Utsmaniyah. Dinasti umat Utsmaniyah ini berdiri pada tahun 1299 hingga 1924 Masehi, yang pusatnya itu di Istanbul. Jika Abbasiyah itu lebih menonjol dalam bidang intelektual, maka Utsmaniyah ini unggul dalam standarisasi dan penyebaran mushaf. Pada periode ini, teman-teman, percetakan mushaf itu dilakukan secara lebih modern begitu. Selain itu, di masa ini juga kod atau gaya kaligrafi itu berkembang sangat pesat, terutama itu Naskhi dan Sulus yang kemudian menjadi gaya standar dalam mushaf modern begitu. Pemerintahan Utsman apa? Pemerintah Utsmani ini apa? Juga menyebarkan mushaf ke wilayah-wilayah Islam termasuk Asia Tenggara sehingga pengaruhnya itu masih dapat kita lihat pada mushaf yang beredar saat ini begitu ya. Selanjutnya peran ulama qiraat. Pada masa Abbasiyah, ilmu qiraat itu mengalami perkembangan besar. Ibnu Mujahid menjadi tokoh utama yang menetapkan 7 qiraat mutawatir yang dikenal sebagai qiraat sab'ah. Terus ada lagi ulama-ulama qiraat besar seperti Nafi, Ibnu Amir, Hasim, dan Kisai. Mereka juga hidup di era ini, yang mana mereka itu memberikan dasar kuat bagi bacaan Al-Quran yang kita gunakan hingga sekarang. Sementara itu, teman-teman, pada masa Utsmaniyah, penekanan utama itu ada pada pelestarian dan pengajaran kiroat melalui madrasah-madrasah resmi. Di masa ini pula muncul Hafiz Osman, seorang kaligrafer terkenal yang mengembangkan gaya tulisan Utsmani yang kemudian diadopsi dalam Mushaf Madinah. Jadi, apa? Jika kita melihat Mushaf Madinah saat ini, gaya penulisannya itu merupakan warisan langsung dari masa Utsmaniyah, teman-teman. Begitu. Mungkin itu saja pemaparan tentang perkembangan Al-Quran pada masa Abbasiyah dan Utsmaniyah. Nah, kedua dinasti ini memiliki peran besar dalam menjaga kemuliaan Al-Quran, baik melalui penelitian, penulisan, standarisasi maupun penyebaran mushaf ke seluruh dunia Islam. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita ya teman-teman tentang
Panjangnya perjalanan sejarah Al-Quran dan perjuangan para ulama serta penguasa dan apa, serta penguasa dalam merawatnya begitu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.